Meski telah dihimbau untuk tidak mengadakan takbiran keliling, Front Pembela Islam atau FPI tetap melakukan kegiatan tersebut. Imam Besar FPI Habib Rizik beralasan takbiran keliling adalah kearifan lokal yang harus dipertahankan masyarakat Jakarta. Habib Rizik mengaku sudah mendapat izin dari Kapolda Metro Jaya. Ia menyebut Kapolda hanya meminta ketertiban dijaga dan aturan lalu lintas tidak dilanggar. Untuk rute takbiran keliling, FPI memilih menghindari jalan-jalan utama seperti Tamrin dan Sudirman. Habib Rizik beralasan takbir keliling ini lebih diminati masyarakat tradisional yang berada di pinggiran. Sebaliknya, daerah-daerah seperti Selipi, Cawang, Kampung Melayu, Matraman, Salemba, Pasar Senen, dan Mangga II menjadi daerah yang akan dilalui takbir keliling FPI. Habib Rizik secara personal ikut mengawal takbir keliling ini sebagai bentuk tanggung jawab pada organisasi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Senin malam melaksanakan sholat tarawih terakhir Ramadan 1437 Hijriah bersama warga Padang, Sumatera Barat. Kehadiran Presiden disambut antusias warga yang ingin berkesempatan sholat berjamaah dengan Presiden. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara menunaikan sholat tarawih penutup di bulan Ramadan 1437 Hijriah di Masjid Nurul Iman Padang. Presiden datang didampingi Ketua DPD Irman Gusman, Menteri PUPR, dan Gubernur Sumatera Barat. Usai sholat tarawih, Presiden membagikan paket sembako kepada warga seberang Palinggam. Dijadwalkan pada pagi ini Presiden juga akan kembali membagikan sembako ke sejumlah lokasi di Sumatera Barat dan menunaikan sholat Id di Masjid Raya Sumbar pada Rabu pagi. Saat musim mudik Lebaran, banyak warga khususnya di kota-kota besar meninggalkan rumah mereka untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Rumah yang ditinggal kosong oleh pemiliknya tentu rawan aksi kejahatan maupun insiden kebakaran. Rata-rata setiap tahunnya ada saja laporan mengenai warga yang rumahnya kemalingan saat ditinggal mudik. Tidak sedikit pula kasus kebakaran terjadi. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan kasus pencurian dan kebakaran saat musim mudik. Ratusan personel polisi maupun polisi Pamong Praja dikerahkan untuk menjamin keamanan selama Lebaran. Tahun ini lewat operasi Ramadia, Polri bersama TNI mengerahkan hampir 160.000 personel. Selain untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik, personel yang dikerahkan dalam operasi ini juga bertugas menjaga keamanan lingkungan warga yang ditinggalkan para pemudik. Pemprov DKI Jakarta membentuk PAM pengamanan rumah kosong. Sekitar 5.000 personil Satpol akan berkeliling menjaga keamanan di tiap kecamatan, terutama di rumah-rumah yang ditinggal mudik pemiliknya. Dalam pengamanan ini, petugas melalui kelurahan masing-masing akan mendata rumah warga yang ditinggalkan kosong untuk mudik. Karena itu, jauh-jauh hari warga yang hendak mudik diminta untuk melapor ke pengurus kelurahan di tempat mereka menetap. Akankah upaya dan strategi ini berhasil menekan angka pencurian dan kebakaran saat musim mudik Lebaran? Bagaimana pula masyarakat mestinya mengantisipasi aksi pencurian dan kebakaran rumah saat mudik ini? Ya, Jakarta sudah mulai sepi. Banyak sekali rumah-rumah yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya untuk melakukan perjalanan mudik. Dan kemudian supaya mudiknya merasa nyaman, harus ada langkah-langkah yang dilakukan supaya memang keamanannya terjamin gitu. Betul sekali, dan kita akan langsung membahas mengenai masalah ini dengan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul. Selamat siang Pak Martinus. Siang, terima kasih telah hadir bersama kami di Max Coffee kali ini, dan juga ada penyedia dari jasa pengamanan, ada Ibu Melisiana Kriwandi. Bu Meli, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Dari G4S ya. Iya, kita akan bahas ke Pak Martinus lebih dahulu. Pak Martinus, ini kan sudah masuk musim mudik, artinya orang kemudian sudah keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, menuju kampung halamannya. Inginnya tentunya pada saat mereka mudik dengan perasaan aman dan juga nyaman meninggalkan rumah. Tapi kan kita lihat bagaimana rumah kosong ini memiliki potensi yang rawan aksi kejahatan. Ini polisi bagaimana kemudian mengantisipasi masalah ini? Ya, sejak awal kita memang menginformasikan kepada masyarakat melalui petugas-petugas kami yang ada di lapangan seperti Babin Kamtibmas, kemudian petugas patroli
untuk mendatakan rumah-rumah kosong yang akan ditinggal. Data itu penting bagi kami supaya kami bisa berkomunikasi dan menjadikan target rumah-rumah kosong itu menjadi target patroli, target pengawasan kami. Ini pendataan mulai dari kapan dan sistem pendataannya seperti apa, Pak Martinus? Yang ada dua dilakukan. Pertama, bagi yang warga yang akan meninggalkan itu kemudian memberitahukan melalui RT RW atau melalui satpam. Yang kedua, ada yang langsung ke kepolisian, ke markas-markas polisi yang ada ya. Bahkan ada juga yang sambil mau menitipkan barangnya. Nah, itu kita tampung. Artinya bisa kemudian masyarakat yang memang ingin langsung menitipkan ke misalnya ke polsek atau Bawa ke kunci rumahnya Polres. gitu atau seperti umumnya apa? kendaraan, ya kan? Misalnya mobil itu pun terbatas pada tempat ya yang ada. Ada kapasitas maksimalnya menampung berapa? Ya tergantung kendaraan? sangat situasional dengan markas polisi yang ada ya. Polsek misalnya dia bisa muat 3, bisa juga ada yang besar, ada yang hampir 10 seperti itu. Jadi siapa yang awal memang ya kita bantu, kita fasilitasin seperti itu. Oke, yang akan dikonsentrasikan sebanyak 160.000 petugas lah ya. Ya, itu untuk akan operasi. terkonsentrasi di mana ini saja? memang ada dua yang kita lakukan. Keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas, erat kaitannya dengan kelancaran lalu lintas ya, arus mudik maupun balik. Yang kedua tentang antisipasi gangguan Kamtibmas, dalam hal ini ya tindak pidana ya. Bagaimana supaya masyarakat itu juga terhindar dari pidana-pidana yang ada, kejahatan yang ada. Seperti contohnya satu rumah kosong ini. Nah, rumah kosong ini memang yang kita lakukan antisipasi sejak awal. Ya, kita bekerja sama juga dengan pemerintah provinsi. Bagaimana supaya bisa mengerahkan aparaturnya untuk mau Betul juga sekali. ya membantu pihak kepolisian bersama-sama lah. Ya, Bu Meli, terkait dengan upaya yang tadi sudah dilakukan oleh TNI dan juga Polri lah ya, dan juga ada upaya pengamanan yang juga diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengamankan Jakarta. Sejauh ini permintaan untuk tenaga keamanan sendiri seperti apa di tahun ini? Apakah ada kenaikannya atau mungkin menurun? Tiap kali kalau untuk arus mudik lebaran atau libur panjang selalu kita ada kenaikan. Jenis jasa kami ada dua, ada yang jasa yang organik, jadi ada satpam yang 24 jam nunggu rumahnya untuk 24 jam, dan ada juga jasa monitoring alarm. Jadi di rumahnya itu dipasangkan alat deteksi yang bisa memicu ke control room monitoring kita di kantor pusat kami di Cilandak. Jadi ada dua. Bisa menggunakan jasa orangnya gitu, ada yang juga secara bisa menggunakan teknologi. sistemnya. Itu sistemnya nanti seperti apakah kemudian satu rumah memang akan ditempatkan misalnya untuk organik satu orang satpam untuk satu rumah, atau nanti kemudian di wilayah itu ada berapa kemudian dikonsentrasikan ataupun dikoordinasikan seperti itu? Biasanya satu rumah minimal 24 jam. Nggak bisa satu satpam untuk beberapa rumah, kecuali mereka urunan, tapi nanti nggak bisa maksimal. Karena biasanya yang dilindungi itu kebanyakan rumah-rumah petinggi-petinggi, kemudian juga rumah-rumah ekspatriat yang kebetulan bank-banknya juga kita jaga, seperti itu. Jadi biasanya satu rumah satu, dan itu 24 hours. Baik, Pak Martinus, ini bagaimana kemudian tanggapannya mengenai ternyata ada juga masyarakat yang mungkin menggunakan jasa pengamanan swasta terutama untuk keamanan rumah kosong pada saat mudik seperti itu ataupun libur panjang? Ya, bagi pihak kepolisian berbagai potensi masyarakat yang ada untuk mengamankan secara swakarya ya secara sendiri swadaya itu saya kira patut kita dukung karena kita memiliki keterbatasan juga dalam arti jumlah personil, peralatan kita juga, karena jangkauan kita juga terbatas ya. Sekarang kita itu memiliki polisi yang berbanding dengan masyarakat, dengan warga itu ada sekitar 1 sampai 700 orang ya. Satu orang polisi. Satu berbanding 700. Iya, idealnya itu 1 sampai 300 sampai 1 400. Kalau dari PBB sendiri 1 banding 250 ya. Nah, kita masih 1 sampai 700. Bahkan di beberapa daerah ada yang juga 1 sampai banding 1000. Nah, dengan keterbatasan kita seperti ini, kita memandang bahwa potensi-potensi masyarakat yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Ibu ini bersama timnya, itu saya kira bagian dari swadaya masyarakat untuk mengamankan dirinya. Pak Martin, soal angka kriminalitas sendiri yang kemudian terjadi saat mudik lebaran gitu ya, tahun 2015 angkanya seperti apa sih? Ya, kalau dilihat ya terjadi penurunan, memang tidak signifikan.
5-10% itu terjadi penurunan. Nah, sering sekali memang ada kelalaian dalam hal kita meninggalkan rumah. Misalnya sekarang mereka juga para pelaku-pelaku itu melakukan mapping, melakukan pemetaan mana rumah kosong itu dipetakan sama mereka. Nah, seringkali rumah kosong itu nyala terus, ya. Padahal sekarang ada lampu yang solar cell ya, pada saat malam saja dia nyala. Nah, itu kan indikasi-indikasi bahwa bagi para pelaku kejahatan itu mereka mapping ini rumah kosong. Nah, Pak Martin, terkait dengan mapping ini, saya kemarin sempat mendapatkan broadcast message yang bilang bahwa jika di tembok rumah Anda ada tulisan-tulisan asing yang menggunakan cat, itu sebaiknya secepatnya dihilangkan karena itu bisa saja marking ataupun penandaan yang dilakukan oleh komplotan maling lah ya gitu untuk menandai rumah yang kosong ataupun komplek yang tidak ada tenaga satpamnya ataupun keamanannya. Itu ada juga modus seperti itu atau gimana? Ya, kita Pak? pastikan itu tidak benar ya. Itu memang broadcast yang tidak pas dan tidak bertanggung jawab menurut saya. Ya baik Pak Martinus, terkait mengenai mapping, jika kemudian pelaku bisa membuat mapping mana saja rumah yang kosong, apakah kemudian dari polisi juga membuat mapping komplotan pencurian khusus spesialis rumah kosong ini biasanya beroperasi di daerah mana saja seperti itu? Iya, perumahan-perumahan itu memang menjadi sasaran mereka ya, dan tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, pelaku-pelakunya memang orangnya itu saja begitu ya. Ada yang ketangkap, nanti ada keluarganya, ada bagian-bagian temannya, ya. Itu jadi kelompok-kelompok itu. Nah, tentu kita juga memapping mereka kemana pergerakan mereka, apakah mereka ikut mudik atau tidak kan gitu. Baik. Kalau kita lihat ini kan kemudian kemarin polisi dari Bogor dan juga Depok sudah kemudian berhasil meringkus ada komplotan pencuri memang rumah kosong seperti itu. Itu juga memang komplotannya juga kalau dilihat dari kasus-kasus sebelumnya juga sama seperti itu Pak Martinus? Iya sama, kalau jadi 1-2 orang itu selalu mencari orang baru, yang orang baru ini juga belajar lagi, dia mempunyai wilayah-wilayah mereka itu juga masing-masing. Iya, baik. Oke. Lebih menarik lagi kita akan kemudian lanjutkan usai jeda. Kami akan segera kembali di Lanstock, tetap di tempat Anda.